Ya Sobat Pionir, kali ini kita belajar salah satu koin yang viral di dunia ya. Rajanya cryptocurrency, peringkat nomor satu untuk capital pasarnya. Kita belajar dulu. Ini terkhusus ya buat pionir yang baru kenal kripto dari P-Network, supaya janganlah teman-teman itu miskin ilmu ya. Di saat kita miskin ilmu sudah pasti muncul kesesatan. Tetapi kalau kita banyak ilmu, kita akan hati dan pribadi kita itu lebih selaras dalam menghadapi yang namanya realita atau realistis yang terjadi di Pinetok sekarang. Oke, Anda lihat harga Bitcoin itu 1,4 miliar ya, hampir mencapai 1,5 miliar. Kita lihat ini ya. Ada pertanyaan, Bitcoin saja dari dulu yang 0, dulu yang belum ada harga masih 0 rupiah, sekarang sudah mencapai 1,4 miliar. Itu aja yang dulu nggak mungkin sekarang terjadi. Mungkin ya. Apalagi Pinetok yang punya masa yang sangat besar. Ya, itu sangat mungkin mencapai 5 miliar per satu koin. Itu kata Dorisin dan teman-temannya. Tetapi kalau kita kupas dengan dengan realita, dengan kenyataan dan juga dengan apa yang terjadi sekarang, ya semoga ya teman-teman itu mendapatkan pencerahan. Ya, Bitcoin memiliki supply ya sebanyak 21 juta koin. Ini Anda lihat. Dan yang beredar sekarang mencapai 19 juta di seluruh dunia ya. Ini. Jadi kalau dilihat dengan cap pasarnya 29 kuadriliun atau sebanyak 29 ribu triliun dibagi dengan supply yang beredar, maka ketemu harganya 1,4 miliar ini. Ya. Apakah bisa Pinetok mencapai harga seperti Bitcoin ini atau 5 miliar? Tentu saja tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Itu pertanyaannya. Kenapa tidak bisa? Anda harus mengalihkan. Satu, yang pertama Anda harus mengalihkan investor yang segini banyak yang masuk dalam cap pasarnya Bitcoin sebanyak 29 kuadriliun itu, kurang lebih hampir seluruh investor kripto itu masuk di dalam Bitcoin. Jadi Bitcoin ini yang memegang peran untuk kenaikan harga, turunnya harga. Ya. Jadi kalau Anda lihat, bisa nggak? Ya nggak bisa. Mindahkan investor sebanyak ini ke Pinetok itu sungguh sangat sulit. Butuh gebrakan yang luar biasa ya daripada Pinetok untuk menarik investor-investor ini menanamkan modalnya di dalam Pinetok. Ibaratnya di dalam ini ya, saya tunjukin kalian. Di dalam ribuan bahkan ratusan koin kripto itu, uang itu hanya berpindah-pindah saja, sobat. Mana yang lagi booming sekarang, sedikit tidak menggaruk kapital pasarnya Bitcoin, pindah ke mata uang lain. Jadi kalau ETH lagi ada isu bagus, investor dari Bitcoin mindahkan dananya ke Ethereum, ETH. Begitu juga. Ya, kalau keadaan ekonomi lagi buruk dunia, kebanyakan mereka pindahkan kriptonya ke USDT untuk mempertahankan nilai supaya stabil. Itu sudah lumrah ya. Jadi kalau kalian kurang belajar, kalian akan tersesat. Ya. Kenapa Bitcoin bisa sebesar ini harganya? Ya kembali lagi karena investor lebih banyak bermain di Bitcoin. Nah itu yang kita inginkan sebagai pionir dan juga core teamnya, menginginkan bagaimana investor yang ada di di Bitcoin ini sedikit tidak memindahkan uangnya ke P-Network.
Ya nggak usah lah sampai sama kayak Bitcoin dalam waktu dekat. Paling tidak ya pindahkan dulu lah sekitar setengahnya gitu. 10 kuadriliun ini pindah ke P-Network. Sehingga P-Network itu bisa naik peringkatnya nomor 2 daripada Bitcoin gitu. Sampai sini Anda sudah paham. Jadi walaupun kalau pindah 10 kuadriliun ya, 10 kuadriliun ini ambil dari 29 ini pindahkan. Ini seandainya ya, investor percaya dengan P-Network, mereka pindahkan koinnya eh, aset mereka di Bitcoin pindahkan ke P-Network sebanyak 10 kuadriliun. Lalu kita coba berapakah nilai P yang bisa dicapai? Coba aja kita bagikan ya. Jadi 10 kuadriliun dalam waktu dekat nih. Ini 10T ya, tambah lagi 3 nol. Sabar kita lihat. Ya ini 3 nol. 10 kuadriliun dibagi dengan 8,3 miliar koin yang beredar. Nah ini. Jadi harga Pi bisa mencapai 1.200.000 rupiah per koin. Sampai sini teman-teman sudah paham ya. Apabila ya setengah daripada ini cap pasarnya Bitcoin pindah ke P-Network. Tapi itu kan sangat sulit ya. Butuh proses, butuh waktu, butuh gebrakan, butuh sesuatu yang bisa menarik investor itu ya. Itu semua kerja keras dari para core team dan kita sebagai pionir. Ya. Caranya mewujudkan core team akan membuat ekosistem Pi itu makin mantap ya, terutama ekosistem peer to peer-nya. Berdagang, transaksi menggunakan koin Pi membelikan barang dan jasa. Ibaratnya menggantikan uang fiat itu menggunakan kripto Pi di dalam komunitas Pi Network itu sendiri. Ya kalau Anda lihat di Pi Browser itu kan Anda sudah buka Pi Browser, ada 30.000 aplikasi yang siap akan di di open ke Web3-nya Pi Network. Ya mudah-mudahan 3.000 aplikasi aja lah ya yang bisa digunakan. Atau mungkin yang nggak usah kita ngomong yang di App Studio ya, hasil dari App Studio menggunakan AI. Kita ngomong yang dari developer aja. Ya pengajuan mungkin sekitar 3.000 atau 4.000 aplikasi yang disetujui yang siap beroperasi itu 1.000 aja. Itu saja sudah bisa mengalihkan investor ya yang ada di Bitcoin, mereka alihkan ke P-Network membeli koin di bursa ini loh. Belum di ekosistem nyata atau peer to peer yang ada di Pi Browser. Ya. Jadi P-Network itu ingin mewujudkan 2 tempat capital pasar. Yang pertama di bursa, yang kedua di dunia nyata. Nah, bagaimana itu cara hitungnya? Pasti ada caranya dari core team. Kalau di bursa sudah otomatis ada sistem atau ada rumus langsung mendapatkan cap pasar seperti ini. Tapi kalau dalam dunia nyata itu perhitungan perkiraan. Ya. Bisa dikatakan dilusi. Ya dalam artiannya perhitungan itu diperkirakan peredaran P-Network supply yang beredar berbanding dengan kegunaannya produk barang dan jasa yang terlibat dalam transaksi koin P itu berapa semua modalnya ya mungkin dari 1.000 sampai 3.000 aplikasi yang diterbitkan nanti itu di situ bisa ditarik datanya kali ya untuk mendapatkan cap pasarnya. Nah cap pasar yang ada di utility itu digabungkan dengan cap pasar yang ada di bursa lalu dibagikan supply yang beredar. Maka seperti tadi hitungan saya yang ini. Nah, cap pasar P-Network itu ya kemungkinan besar bukan hanya dari bursa tetapi ada juga yang di utility. Tetapi menggunakan satu nilai ya, yaitu nilai yang ada di coin market cap ini. Karena coin market cap akan membaca nanti di masa depan. Ya tergantung apakah P-Network hanya sebatas permainan di bursa atau bisa masuk dalam sini. Aset dunia nyata ini. Kalau sampai P-Network, perusahaan Pi masuk di
aset dunia nyata ini, maka ya perusahaannya bukan koinnya. Maka Anda lihat sendiri harga Pi itu nggak mungkin lah 3.400 yang di bursa. Bisa aja mencapai 1.200.000 sesuai hitungan saya tadi. Jadi saya mau mengajak perintis atau pionir Pi Network, kita sama-sama belajar ya, supaya kita cerdas. Kita memahami arah dari Pi Network. Jangan Anda mengatakan saya kamu itu hanya hebat di bursa tapi nggak ngerti ekosistem. Kalian itu yang nggak ngerti ya. Saya sangat paham ya, tujuan dari Pi Network itu saya sangat mengerti. Pi Network itu butuh yang namanya transaksi nyata, itu udah pasti. Tapi untuk menuju ke situ, ini adalah satu penelitian, uji coba, project. Berhasil atau tidak berhasilnya tergantung perjalanannya ini. Jadi jangan Anda langsung berpikir ini sudah berhasil. Belum, saudaraku. Dalam proses ya. Yang sudah berhasil sekarang, transaksi di bursa. Itu udah nyata harganya 3.400. Yang belum berhasil itu di utility. Itu yang lagi sekarang dikerjakan. Jadi Anda dan saya ya, dukung yang dikerjakan oleh core team. Bukan dukung yang dikerjakan oleh Doris Shin. Kalian dibodoh-bodohi sama Doris Shin itu. Makanya kalian jadi pionir stupid ya. Halu, berpikir 1 koin sampai 5 miliar tanpa mempelajari kronologi Pi Network ini dari awal penciptanya 2019 sampai sekarang 2025. Sampai diterbitkan di bursa. Sampai lulus 5 atau 6 perusahaan yang KYB pihak ketiga untuk bisa kita transaksi di bursa. Jadi jangan abaikan. Bursa itu salah satu tempat liquidity yang paling praktis buat teman-teman pedagang ketika mereka menjual produk barang dan jasa menggunakan koin Pi sebagai alat bayar. Ketika mereka dapat koin Pi, mereka bisa tukarkan di bursa untuk putaran. Ya. Jadi ini hanya pasar ya, pasar yang akan besar dan global ya di masa depan itu. Bayangkan kripto bisa digunakan menjadi alat bayar itu sesuatu yang belum pernah terjadi di kripto-kripto lain atau project kripto lain. Hanya Pi Network saja yang benar-benar serius mengerjakan utility-nya. Selama ini kan project-project Web3, project-project Web 2 ya, Web 2 daripada kripto seperti Ethereum ya, BNB, mereka itu belum berhasil menciptakan utility yang kompleks seperti Pi Network ini. Ya. Pi Network punya domain ya, punya Pi browser ya, hebat di situ, punya pasar sendiri ya, teknologinya canggih. Jadi kalau saya realistisnya, ya investor yang ada di Bitcoin akan pindah ke Pi Network, saudaraku. Minimal 10 kuadriliun aja sudah luar biasa. Itu akan gempar di seluruh dunia nanti. Nah itu yang kita harapkan. Jangan terlalu menghayal ke 5 miliar ya. Yang pasti-pasti aja. Kalau 1,2 juta rupiah per koinnya itu masih wajar lah. Sesuai hitungan saya tadi ini. Masih bisa dihitung secara matematis. Tetapi kalau GCP nggak bisa, saudaraku. Kalian mau hitung seperti apa, kalian itu nggak akan menemukan jawabannya. Percaya deh. Oke? Jadi harga Pi sekarang masih 3.400. Teman-teman yang mau jual koin ya kontak aja nomor WA saya 081237727096. Dan kalau yang mau beli, saya anjurkan yang beli di Rp4.000. Saya bantu mendapatkan koin Pi langsung dari wallet Pi browser saya kirim ke wallet teman-teman. Kenapa saya katakan kita harus serok? Karena Pi Network potensinya sangat bagus. Ya, saya doakan Pi Network itu bisa menyaingi kapital pasarnya Bitcoin, bahkan lewat daripada Bitcoin 5-10 tahun yang akan datang. Kalau kapital pasarnya lewat daripada Bitcoin, maka Pi Network itu menjadi kripto terbaik di dunia, rajanya kripto. Meskipun harga masih di bawah Bitcoin nggak masalah, karena total supply Pi Network ini 100 miliar. Yang penting cap pasarnya itu lewat Bitcoin. Itu yang buat viral di dunia nanti. Ya baik yang di bursa maupun yang ada di dunia nyata. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.